Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aneta Fitria, NIM saya 18 14 10 198. Saya dari kelas SI 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar enterprise arsitektur. Apa itu arsitektur enterprise? Definisi arsitektur. Struktur gambar terstruktur dari tiap aktivitas. Pengorganisasi yang fundamental dari suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, relasi yang terjadi antara komponen dan lingkungannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai petunjuk dalam desain evolusinya. Arsitektur dipergunakan untuk 1. Untuk mengolah kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. 2. Untuk menciptakan gambar struktur organisasi, proses bisnisnya. 3. Dukungan aplikasi. 4. Dan infrastruktur teknis. Definisi enterprise. Setiap aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu. Tiap kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan, prinsip umum, dan atau suatu garis dasar. Dalam pengertian ini bisa berupa keseluruhan korporasi divisi dari suatu korporasi organisasi pemerintah, departemen tunggal, atau suatu jaringan organisasi dengan geografis berbeda yang dikaitkan dengan tujuan tertentu. Definisi arsitektur enterprise berkisah tentang pemahaman elemen-elemen yang berbeda yang menyusun enterprise dan bagaimana hubungan dari elemen-elemen tersebut. Basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Sudut pandang enterprise. Keseluruhan organisasi sebagai sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Transparansi informasi sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai. Penyusunan arsitektur enterprise. Setiap enterprise baik profit atau non-profit sangat membutuhkan penyusun arsitektur enterprise berupa rencana induk sistem informasi. Dipergunakan sebagai contoh bagi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasi secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal, pendukung strategis bisnis organisasi. Tujuan arsitektur enterprise untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise akan digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Oleh karena itu, sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi enterprise tersebut, dan kebutuhan ini bisa digunakan menjadi dasar untuk membuat rencana arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise harus dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala waktu tertentu untuk menjamin bahwa daya informasi yang dimiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Mengapa perlu arsitektur enterprise? Enterprise terdiri dari beberapa unit yang memerlukan sistem informasi. Setiap unit enterprise cenderung mengembangkan berdasarkan gaya dan platformnya. Akibatnya, enterprise memiliki sistem informasi yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. Manajer akan sulit untuk mendapatkan informasi enterprise yang dibutuhkan secara lengkap. Arsitektur enterprise merupakan suatu proses sekaligus sebagai suatu produk.
menjamin bahwa daya informasi yang dimiliki enterprise digunakan untuk mendukung strategi enterprise. Produk arsitektur enterprise akan menjadi panduan bagi manajer dalam mendesain proses bisnis dan panduan bagi pengembang sistem dalam membuat aplikasi selaras dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Apa arti penting arsitektur enterprise? Sebagai penghubung antara aplikasi front end dengan aplikasi back-end, menghindari pengembangan aplikasi sistem yang hanya terfokus terhadap fungsional organisasi saja, mampu menyediakan kemampuan layanan yang lebih seragam dan ekonomi. Hambatan pengembangan arsitektur enterprise. Tindakan usaha perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen, kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan, keberhasilan tim arsitektur enterprise tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Karakteristik arsitektur enterprise mendukung organisasi atau perusahaan dalam penyampaian informasi, memberikan pelayanan yang efektif dan tepat waktu, mendukung peningkatan fungsi dan bisnis organisasi atau perusahaan, menghasilkan jalur bimbingan investasi masa depan, membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam organisasi atau perusahaan. Siklus hidup proses arsitektur enterprise. Penyusunan ide awal atau gagasan, kemudian desain, kemudian penggunaan, kemudian di manajemen. Faktor penggerak arsitektur enterprise ada dua. Satu, penggerak internal, yaitu efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen enterprise dan hubungan spesifikasi detail dari setiap komponen. Yang kedua, penggerak eksternal adalah faktor di luar enterprise yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktek-praktek arsitektur enterprise. Terima kasih, demikianlah penjelasan singkat mengenai pengantar arsitektur enterprise. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.